menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dan selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang itu mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia bisa. Setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis defense posture, all our neighbors, immediate, intermediate, and even neighbors from afar. We live in a smaller planet. There cannot be any solution by force of military power. Therefore, I welcome all of us. See a lot of my friends here, and I appreciate your friendship and your goodwill towards Indonesia. I emphasize again that we will respect our relations with all our neighbors. We are determined not to be dragged into any military groupings or alliances. We cannot. That is not the will of the Indonesian people, because we want the best of relations with all powers. Therefore, we will not encroach on the national interests of other powers, but we respectfully request that all our friends and neighbors will also respect our sovereignty, our territorial integrity. Let us work together for a common prosperity. The lesson of history teach us there cannot be peace without respect and understanding. No nation, however small, want to be intimidated. No nation, however small, however weak, want to be humiliated. We are one human family. Let us work together. Indonesia still has a lot of living in poverty and hunger. That's why we want to concentrate in lifting our people from poverty, eradicating hunger, bringing education to all our children. But we realize that we must have a strong defense. There is an ancient saying in Asia: if you are wealthy,
you must be strong. If you are wealthy and not strong, very soon you will not be wealthy. And this is what we've experienced. Even now, we experience many violations of the law inside our country. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presence. I hope everybody will enjoy this defense. As a former soldier, I wish I can spend more time here, but I have other responsibilities, especially that of taking care of the poor and the hungry. Saya kira demikian, saudara sekalian. Karena banyak tamu-tamu, saya minta izin menghormati tamu-tamu. Karena itu sifat bangsa Indonesia, selalu menghormati tamu. Jadi karena banyak tamu, saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan hormat semua negara, kita akan hormat mereka, kita akan kerjasama dengan mereka, dan kita harus beri contoh kepada semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen Indonesia. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana tentang halnya pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di depan Bapak Trisno dan Megawati dan tokoh-tokoh pejabat lainnya. Dan sekarang marilah kita baca dulu bagaimana tanggapan dan komentar kawan-kawan kita yang sudah memberikan komentar tentang halnya terkait video tadi yang telah barusan kita tonton. Dan sekarang juga yang belum memberikan komentar, berikanlah komentarmu di bawah kolom komentar, dan yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan semuanya. Dan mari kita baca komentar dari kawan-kawan kita. Yang pertama, Indonesia kaya SDA, yang nikmati cuma relasi saja Pak, orang cuman itu saja. Ya betul sekali ya Mas ini. Ya, yang korupsi itulah yang menikmati duit alam Indonesia ini. Dulu kekayaan kita diambil penjajah, sekarang kekayaan kita dikorupsi para pejabat. Mantap sekali kawan-kawan. Sangat mendalam ya komentar ini. Kalau kita renungin ini bersama-sama, seakan-akan ini kenapa bisa terjadi. Berhentilah beli pemain bola dari luar negeri dan teruslah kembangkan pemain asli Indonesia, Papua, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Bali. Ya, saran yang baik juga untuk kita dan untuk pemerintah. Kapan pajak kita bisa rendah Pak? Ya, pertanyaannya kayaknya sulitlah dijawab kawan-kawan. Kecuali ekonomi kita di Indonesia ini sudah stabil. Di era pemerintahan Jokowi, kerusakan di berbagai sektor terjadi, baik kemandirian hukum, konstitusi, lingkungan hidup, kolusi, dan nepotisme begitu terbuka. Demokrasi Eyangkah sisa-sisa lazim Jokowi dari akses terhadap sumber daya alam dan keuangan negara.
Pak Prabowo tegas tapi pasti akan amanlah, negara tentramlah, masyarakat dari segala hal dunia kecil. Buktikan keberanian bagi seluruh rakyat NKRI. Jadi semua kemajuan dan kekayaan di Eropa, terutama Belanda, itu adalah kekayaan negara kita yang dirampok nenek moyang Belanda. Semoga mata kepala para penyepong Barat, terutama Kenzi, sadar sejarah negara ini. Ya, gimana kawan-kawan, aku juga sebagai Kenzi, sebenarnya kami juga mengetahui hal sedemikian. Dan akan tetapi dengan banyaknya riset-riset yang dapat dilakukan, kadang juga tentang hal ini bertolak belakangan dengan sebenarnya apa yang terjadi. Kekayaan Indonesia dulu diambil oleh Belanda, kalau sekarang mohon kekayaannya Indonesia diambil oleh siapa ya? Ya, tentu oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab dan oknum-oknumnya. Mbok kalau komen yang sopan lah, nenek moyang kita penuh dengan ada. Ya, betullah, berkomentarlah dengan yang baik. Oke lah kawan-kawan, itulah tadi tentang video dan komentar dari kawan-kawan kita. Dan sekarang bagi yang belum memberikan pendapatnya di kolom komentar, berikanlah pendapatmu biar kita bisa saling diskusi bersama-sama dan membahas hal-hal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.